Yang bikin geger bukan cuman kabarnya aja, tapi detail setelah kejadiannya. Publik Indonesia dikejutkan dengan kematian Arya Daru Pangayunan, Mix Persibi. Mengungkap fakta secara nyata. Kalian pernah nggak sih dengar kabar yang bikin bulu kuduk merinding? Sebuah kasus yang melibatkan seorang diplomat muda yang dikenal cerdas, berprestasi, dan punya masa depan yang cerah. Beberapa waktu lalu, publik Indonesia dikejutkan dengan kematian Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Yang bikin geger bukan cuman kabarnya aja, tapi detail setelah kejadiannya. Banyak hal aneh, kejanggalan yang makin kita kulik, makin menimbulkan tanda tanya yang besar. Dan sekarang kita akan mengulik siapa sebenarnya Arya, kronologi peristiwa, dan teori yang beredar setelahnya. Let's check it out. Profil dan latar belakang Arya Daru. Arya lahir di Sleman, Yogyakarta pada 15 Juli 1986. Sejak kuliah di UGM jurusan Hubungan Internasional, dia sudah dikenal sebagai mahasiswa pintar, aktif organisasi, dan fasih beberapa bahasa asing. Karirnya dimulai dari Kemenlu, lalu sempat bertugas di Myanmar, Timor Leste, dan Argentina. Terakhir, Arya bekerja di Direktorat Perlindungan WNI dan akan ditempatkan di KBRI Helsinki, Finlandia. Fakta menarik, Arya bukan hanya diplomat meja kantor, dia dikenal sebagai pecinta olahraga ekstrim seperti skydiving dan scuba diving. Menurut teman dekatnya, sifat ini mencerminkan bahwa Arya bukan tipe orang yang gampang menyerah atau takut tantangan, hal yang bikin sebagian orang sulit percaya kalau dia mengakhiri hidupnya sendiri. Karir yang melambung cepat. Di usia 38 tahun, Arya sudah menempati posisi penting di Kemenlu. Kepercayaan untuk dikirim ke berbagai negara bukan hal yang semua diplomat dapatkan. Dia punya reputasi sebagai problem solver, terutama dalam situasi genting terkait perlindungan WNI di luar negeri. Fakta menarik, rekan kerjanya di Buenos Aires pernah bilang, Arya bisa menyelesaikan krisis WNI yang terjebak masalah imigrasi dalam waktu kurang dari 24 jam, sesuatu yang biasanya butuh berhari-hari koordinasi. Kronologi hari-hari terakhir. Tanggal 7 Juli 2025, Arya terlihat di rooftop gedung Kemenlu. CCTV menunjukkan dia berada di sana selama hampir 1 jam 26 menit membawa tas ransel dan kantong plastik. Saat turun, barang itu sudah tidak ada. Malamnya, ia tidak merespon pesan dari sang istri di Bali. Fakta menarik, tidak ada yang tahu pasti isi tas ranselnya dan hingga kini belum ada pernyataan resmi soal keberadaan barang tersebut. Banyak netizen menduga itu bisa saja barang bukti penting. Penemuan jenazah. Pagi 8 Juli, penjaga kos curiga karena Arya tak kunjung keluar kamar. Saat pintu dibuka, ditemukan Arya dalam posisi tengkurap, wajah tertutup lakban, dan kamar terkunci dari dalam. Fakta menarik, lakban di wajah bukan metode umum dalam kasus bunuh diri. Biasanya metode itu dianggap terlalu menyakitkan dan jarang terjadi tanpa unsur paksaan. Keamanan kamar. Kos Arya punya sistem keamanan berlapis, pintu pakai kunci manual, slot gembok, dan akses kartu. Jendela pun terkunci rapat dari dalam. Fakta menarik, dalam dunia kriminal, lock room mystery seperti ini adalah kasus langka. Biasanya hanya bisa dijelaskan dengan trik rumit atau keterlibatan orang dalam. Olah TKP. Polisi memeriksa lokasi, menyita barang pribadi, dan mengamankan CCTV. Mereka juga memeriksa ponsel dan laptop Arya. Fakta menarik, sebagian data digital di ponsel Arya sudah terhapus. Penghapusan ini butuh pengetahuan teknis atau akses langsung yang memunculkan spekulasi adanya orang lain yang ikut campur. Hasil autopsi. Autopsi menyebut penyebab kematian adalah mati lemas akibat gangguan pernafasan oleh lakban. Ada memar di beberapa bagian tubuh. Polisi menduga memar itu akibat Arya memanjat tembok rooftop. Fakta menarik, memanjat tembok sebelum mengakhiri hidup adalah skenario yang jarang, apalagi dilakukan sendirian di tengah malam. Pandangan keluarga. Keluarga Arya menolak kesimpulan awal bunuh diri. Mereka menganggap Arya tidak menunjukkan tanda-tanda depresi atau masalah berat. Fakta menarik, dalam banyak kasus,
keluarga seringkali menjadi pihak yang memegang potongan pasel penting tentang kondisi mental korban sebelum peristiwa. Kondisi kesehatan. Arya diketahui punya riwayat GERD. Ada riwayat pencarian soal penyakit lambung di perangkatnya. Fakta menarik, meski penyakit ini bisa mengganggu kualitas hidup, jarang sekali menjadi pemicu langsung bunuh diri, kecuali ada masalah psikologis lain yang menyertai. Pendapat kriminolog. Kriminolog menilai, semua elemen dari lokasi kejadian, kondisi tubuh dan latar belakang korban harus ditelaah ulang. Fakta menarik, kasus bunuh diri yang terlihat terlalu rumit seringkali punya elemen tersembunyi yang baru terungkap setelah berbulan-bulan. Pemeriksaan ulang TKP. Kompolnas turun tangan memastikan olah TKP memenuhi standar. Mereka memeriksa kembali posisi barang, pintu, dan kemungkinan jalur masuk. Fakta menarik, pemeriksaan ulang seringkali menemukan detail kecil yang terlewat, seperti sidik jari samar atau barang yang bergeser. Kesimpulan polisi. Setelah 3 minggu, polisi menyimpulkan kematian Arya murni bunuh diri, tidak ada indikasi pembunuhan. Fakta menarik, kesimpulan seperti ini biasanya memerlukan bukti kuat, tapi tetap saja bisa memunculkan kontroversi kalau bukti tak dibuka ke publik. Reaksi publik. Netizen membanjiri media sosial dengan teori, mulai dari keterlibatan pihak asing, tekanan pekerjaan, hingga masalah pribadi. Fakta menarik, kasus ini sempat menjadi trending topik nasional selama lebih dari 5 hari berturut-turut. Dampak ke dunia diplomasi. Kasus ini bikin banyak orang menyoroti tekanan mental dalam pekerjaan diplomat yang sering harus bekerja di bawah tekanan tinggi dan jauh dari keluarga. Fakta menarik, WHO mencatat pekerjaan dengan resiko tinggi stres seperti diplomat punya tingkat depresi di atas rata-rata populasi. Pengumuman penutupan kasus. Publik sempat menyoroti unggahan resmi kepolisian di Instagram yang menyatakan kasus kematian Arya Daru ditutup karena tidak ditemukan unsur pidana. Namun, penutupan ini bukan berarti semua pertanyaan selesai. Komisi 3 DPR menilai kasus belum bisa dianggap tuntas jika masih ada kemungkinan bukti baru, sehingga banyak pihak tetap berharap ada investigasi lanjutan. Apapun hasilnya, kasus ini mengajarkan bahwa transparansi dan komunikasi publik sangat penting. Kejelasan akan membantu keluarga dan publik menerima kenyataan. Fakta menarik, beberapa negara sudah punya regulasi khusus untuk penyelidikan kematian pegawai pemerintahan di luar atau di dalam negeri agar prosesnya lebih transparan. Nah teman-teman, itulah pembahasan lengkap soal kejanggalan kematian Arya Daru. Kalau kamu punya pertanyaan atau pendapat lebih lanjut, tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini biar semakin banyak yang tahu proses dan fakta akhirnya. Semoga kebenaran segera terungkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis tapi juga empati ya.